semuanya kalau menuduh, sekali lagi, kalau menuduh palsu, itu harus bisa membuktikan palsunya di sebelah mana. Kalau memang sudah menuduh, ya nanti bisa digugat balik. Tapi yang jelas, orang lihat aslinya aja belum pernah lihat, kok bisa menyatakan palsu itu dari mana? Joko Widodo, tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah saudara Jokowi asli. Tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan saudara Jokowi menang. Yang ada adalah pertama, di gugatan Bambang Trimulyono itu gugatan dicabut. Kalau gugatan dicabut gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Kenapa? Karena Bambang Trinya ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Mabes Polri. Kedua, gugatan perdata yang kedua setelah Bambang Tri di proses pidana itu hanya di NO. Artinya belum masuk ke pokok perkara, belum membahas ijazahnya. Ketiga, Pengadilan Negeri Surakarta ya yang menyatakan Bambang Tri ini dinyatakan mengedarkan kabar bohong itu dianulir oleh Pengadilan Tinggi Semarang. Makanya sanksi pidananya turun dari sebelumnya 6 tahun jadi 4 tahun. Nggak ada di situ menyatakan bahwa ijazah palsu itu bohong, nggak ada. Berarti ijazah palsu itu benar karena pasal bohongnya udah diangkat oleh hakimnya begitu. Jadi ini sekedar tambahan informasi karena seolah-olah narasinya Pak Jokowi itu udah menang dari putusan pengadilan. Kagak ada. Nah kalau memang Pak Jokowi mau menang dari putusan pengadilan, ayo Pak, jangan cabut ya Pak gugatannya, jangan cabut laporan polisinya Pak, lanjutkan Pak. Karena saya seluruh rakyat Indonesia berkepentingan, bukan hanya Pak Rismon dan 4 orang yang kami tangani, saya, klien kami, ya, dan seluruh rakyat Indonesia berkepentingan untuk mengetahui ijazah dari saudara Joko Widodo yang sudah 10 tahun memimpin kami Republik ini selama 2 periode menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi ini bukan hanya kepentingannya 4 orang. Jangan cabut Pak, lanjutkan Pak ya. Jangan cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Opini yang ngeri-ngeri sedap dari Rizal Fadila. Judulnya ini ada 2 opini yang menurut saya wah ini kalau disampaikan lumayan juga. Jadi berani sekali Rizal Fadila. Pertama dia menulis soal ijazah palsu tidak mungkin jadi asli, Jokowi layak jadi tersangka oleh M. Rizal Fadila di siagaindonesia.id. Kemudian kedua adalah Jokowi cepat atau lambat Jokowi akan hancur di persuasinews.com. Luar biasa. Oke, coba kita bacakan dua-duanya ya. Pertama adalah soal ijazah palsu tidak mungkin jadi asli, Jokowi layak jadi tersangka. Kita baca dulu baru kita nanti ke komentari. Oke. Isu atau berita dugaan ijazah palsu Jokowi tidak mereda bahkan terus menggelinding. Pengumuman Dirtipidum 22 Mei 2025 tentang identik yang kemudian di framing asli ijazah maupun skripsi itu ternyata tidak dipercaya publik. Alih-alih menghentikan, justru Barreskrim Mabes Polri menjadi sorotan serius dan dinilai tidak jujur atau tidak profesional, bahkan melindungi dan memanipulasi.
Dari objek komparasi, metode identifikasi hingga gelar perkara sembunyi-sembunyi menghasilkan konklusi yang penuh tendensi. Luar biasa. Polda Metro Jaya yang memproses laporan Jokowi buru-buru gembira dan akan memanfaatkan konklusi Bareskrim sebagai dasar kriminalisasi. Ketidakadilan dipertontonkan secara vulgar dan tanpa akurasi, apalagi memenuhi unsur presisi. Kayak berpuisi dia. Bantahan ahli forensik, ahli hukum serta praktisi tentang pengumuman Dirtipidum Bareskrim Mabes Polri cukup beralasan dan dapat berkonsekuensi pada pelaksanaan gelar perkara khusus yang semestinya dipimpin oleh Karowasidik Bareskrim Mabes Polri. Para pihak ahli pengawas hadir dan masing-masing berhak menyampaikan pandangan. Hingga kini pihak TPWA yang diwakili Wakil Ketua M. Rizal Fadila, SH dan Sekjen Azam Khan, SHMA dan aktivis berbasis keahlian seperti Dr. Rismon Sianipar, Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifa Fauzia Tiasuma masih meyakini bahwa ijazah dan skripsi UGM Jokowi itu diduga palsu. Analisis ahli khususnya Dr. Rismon dan Dr. Roy Suryo atas temuan berbagai kejanggalan terus memperkuat keyakinan tersebut. Tanpa ada kepastian skripsi dan ijazah Jokowi itu asli atau palsu, maka hasil penelitian yang dilakukan atas kejanggalan format, font, face, tanda tangan dan nama pembimbing utama pada lembar pengesahan skripsi serta tidak identiknya ijazah Joko Widodo dalam kurung 1120 dengan Frono Jiwo 1115, Hari Mulyono 1116 dan Sri Murtiningsi 1117 telah memberi premis dasar bahkan bahwa skripsi dan ijazah Jokowi itu adalah palsu. Surat keberatan TPWA 26 Mei 2025 atas penghentian penyelidikan Dirtipidum yang juga mendesak dilakukannya gelar perkara khusus telah mendapat tanggapan Kapolri UB Karowasidik berupa akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Surat pemberitahuan perkembangan penanganan Dumas SP3D bertanggal 4 Juni 2025 tersebut diterima TPWA 10 Juni 2025 saat mendatangi Biro Wasidik Bareskrim Mabes Polri. Hal penting dalam SP3D itu terdapat penegasan bahwa Biro Wasidik sedang melakukan pembangunan zona integritas, wilayah bebas korupsi WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani WBBM untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dalam membangun budaya kerja bebas korupsi dan pelayanan berkualitas. Semangat ini kiranya menjadi koreksi atas kinerja sebelumnya pada kerja pelayanan yang dinilai kurang berkualitas dengan menghentikan penyelidikan tergesa-gesa dugaan ijazah palsu Joko Widodo tanggal 22 Mei 2025 yang diumumkan Dirtipidum Brigjen Polisi Juhandani Raharjo Puro. Masalah dugaan ijazah palsu Jokowi adalah persoalan penting bagi masyarakat dan bangsa yang sehat atau waras. Bukan seperti pandangan Luhut Binsar Panjaitan yang bagi orang sakit jiwa. Ia menganggap pembicaraan mungkin juga pengusutan ijazah palsu Joko Widodo sebagai perilaku orang sakit jiwa. Sikap waras adalah menyatakan asli sebagai asli, palsu sebagai palsu, ijazah palsu tidak mungkin menjadi asli. Jokowi layak menjadi tersangka, sangat layak. Pemerhati dan politik kebangsaan. Jadi saudara sekalian, bahasa sangat layak itu bahasa opini ya. Karena layak itu sebenarnya bahasa positif. Ya. Misalnya pencuri sukses ditangkap polisi, enggak sukses itu. Yang sukses itu polisinya, pencurinya enggak sukses. Jadi kalau jadi tersangka bukan layak ya. Mungkin kata dapat ya. Dapat jadi tersangka ya. Atau misalnya bisa ditersangkakan. Pasti ditersangkakan, harus ditersangkakan. Ya. Tapi kalau layak itu kata-kata yang justru maknanya positif ya. Dia layak menjadi menteri, dia layak menjadi pejabat, dia layak menjadi nomor 1. Itu layak yang positif. Dia layak dia layak untuk dipecat. Dia pantas. Nah, itu pantas ya. Lebih cocoknya pantas. Dia pantas dipecat, dia pantas ditersangkakan. Nah, pantas ya. Kalau layak itu justru menunjukkan kemampuan, tetapi itu bahasa yang bagi pembentuk opini boleh aja yang membuat seperti itu. Ya. Rizal Fadilah seperti biasanya ya, tidak tedeng aling-aling, bicara apa adanya, keras gitu. Dan ada lagi satu pendapatnya
yang juga lumayan keras nih. No, cepat atau lambat Jokowi akan hancur. Oke, kita akan lihat ya. Bandung 14 Juni 2025, hukum sejarah akan berlaku. Penguasa yang hanya memikirkan kekuasaan dan kekayaan dirinya atau keluarganya semata akan digilas oleh kekuatan rakyat. Ini dari persuasinews.com ya. Ia membuat diskrepansi antara kemewahan rumah dan istananya dengan kesulitan atau kesengsaraan rakyatnya. Di tengah tampilan palsu sederhana, Jokowi adalah figur politik yang rakus dan sombong. Kepura-puraannya luar biasa, mahir dalam mengeluarkan air mata buaya. Jokowi tidak pernah mencari solusi dari masalah. Bahkan pola menghindar dan ketidakpedulian atas masalah selalu membuat masalah-masalah baru. Akhirnya bertumpuk dan inilah kerentanan yang potensial menghancurkannya. Tidak terampuni oleh status sebagai mantan penguasa, rakyat sulit memaafkan dosa-dosa politiknya. Ujung karir bagi orang model seperti ini adalah kepahitan dan kehancuran, gila atau mungkin bunuh diri. Luar biasa ya. Kecurangan untuk mendapat jabatan tidak mudah dilupakan. Ratusan petugas yang membantu kemenangannya tewas misterius. Begitu juga dengan pendemo yang tidak dalam barisannya terbunuh dalam unlawful killing. Kemudian pemborosan dan korupsi serta kebohongan dahsyat termasuk sorotan atas kebijakan oligarkis dan pemalsuan dokumen akademik. Pola sandra dan blackmail membangun ketakutan dan kepatuhan, sementara perangkulan dan pembayaran menciptakan loyalitas pragmatis. Jokowi mampu menyihir dengan janji-janji dan jasa-jasa, mengorganisasi komunitas penjilat dan budak-budak. Rusak negara dipimpin oleh orang yang without values atau menghalalkan segala cara. Pemimpin seperti ini biasanya alot, ulet, tetapi seperti ulat menjijikkan dan dapat menyebabkan gatal-gatal. Meskipun demikian, jika faham dan benar pengendaliannya, maka dengan sekali semprot hama masyarakat ini akan kelojotan tidak berkutik, mati. Kehancuran Jokowi semakin dekat, sinyalnya semakin kuat. Ternyata soal ijazah sangat mengganggu pikiran. Ia menyatakan merasa terhina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Ada nepotisme dan korupsi yang bakal menghadang dan menjadi agenda. Belum lagi pengkhianatan dan injakan ideologi negara, mengubah Garuda menjadi naga. Ini sedang berpuisi ya Rizal Fadila ini. 3 kehancuran menghadang, yaitu pertama, kehancuran martabat atau harga diri. Jokowi saat ini sudah ambruk, sulit mendapatkan pandangan hormat dari masyarakat atau atas reputasi diri. Hanya sisa-sisa loyalis tercecer seperti kader PSI yang membabi buta. Lainnya orang-orang bayaran, ada orang uang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Kedua, kehancuran fisik dan mental. Terbaca dari sakitnya yang memengaruhi tampilan fisik, wajah menua, bengkak atau pucat, komunikasi menjadi berjarak. Jokowi meski mencoba tenang, tapi gestur menggambarkan stres berat, mental dipastikan labil dan mulai teralinasi. Luar biasa. Ketiga, kehancuran harapan. Museum kenangan heroisme yang tadinya ingin dibangun gagal direalisasikan. Rumah di Solo tidak akan menjadi istana tetapi sasaran caci maki akibat perilaku korupsi. Penjara dan kehancuran keluarga terus membayang. Tidak seorang dukun pun yang mampu menolong. Jokowi akan menjadi cerita dari masa palsu, dari manusia palsu, munafik, bahkan musyrik. Presiden terburuk dalam sejarah bangsa. Siapa yang bersandar padanya akan ikut jatuh, bahkan hancur pula. Katakanlah, wahai Allah, pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tanganmu segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran surat Al-Imran ayat 26. Ya, sahabat sekalian, itu 2 tulisan Rizal Fadila ya. Benarkah Jokowi hancur, layak tersangka? Kalau saya saya tidak pernah tega mengkritik seperti itu. Karena bagi saya cukuplah kita berkonsentrasi pada satu hal, yaitu good governance, clean government. Nah, good governance dan clean government itu kita wujudkan dengan
berpartisipasi mempertanyakan keaslian ijazah Jokowi sebagai sebuah praktik yang sering sekali digunakan oleh orang-orang. Pakai ijazah palsu, pakai keterangan palsu, pakai nilai palsu, dan pakai gelar-gelar palsu dan lain sebagainya untuk mendapatkan jabatan publik. Itu saja sesungguhnya konsentrasi kita. Soal hancur, soal sakit dan lain sebagainya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak ingin masuk wilayah tersebut. Tapi kalau Rizal Fadila mau masuk wilayah tersebut, saya kira hak dia juga, karena dia sedang berhadapan dalam tanda kutip dengan Jokowi, walaupun apa yang dilakukannya menurut saya mengatasnamakan kepentingan atau keingintahuan masyarakat mengenai ijazah tersebut. Jadi tugas Rizal Fadila adalah tugas yang terkait dengan society sesungguhnya, bukan tugas yang bersifat personal, menyerang pribadi. No way ya. Ini adalah tugas yang sifatnya sosial, tugas yang sifatnya komunal, tugas yang sifatnya ada dimensi publiknya. Kita sampai sekarang belum mendapatkan konfirmasi apa-apa mengenai ijazah Jokowi ini. Jadi wajar kalau orang kemudian banyak berspekulasi dan lain sebagainya. Dan tulisan Rizal Fadilah bukan benar dan salah, tetapi kita memaknainya sebagai kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Tapi itu menghina, nggak ada penghinaan kepada kepala negara, kepada mantan pejabat, kepada pejabat negara. Ya, apalagi dia masih pejabat negara di Danantara sebagai Dewan Pengawas, karena putusan MK mengatakan demikian. Ya, tidak boleh. Dan KUHP sejak dulu sudah mengatakan demikian, tidak merupakan pencemaran kalau dia melakukannya untuk kepentingan publik. Nah, hanya memang apa yang disampaikan Rizal ini perlu juga perenungan. Ya, apakah sedang beropini atau sedang melakukan advokasi? Ya, tapi it's okay, itu pendapat dia kan, kita hormati pendapat dia. Yang paling penting adalah pendapat dibalas dengan pendapat, pikiran dibalas dengan pikiran. Nah, cuman kalau saya tidak tega lah untuk mengatakan Jokowi sakit karena ini bla 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 dan lain sebagainya. Bagi saya sakit itu adalah ya sebuah pemberian atau sebuah cobaan, itu bergantung kita melihat perspektifnya. Bagi seorang yang beriman itu adalah cobaan. Tapi bagi orang yang tidak beriman, orang berdosa, ya itu adalah sebuah azab atau cobaan. It is not our business, ya, bukan wilayah kita untuk menentukannya. Biarlah itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Lagi pula kita tidak tahu is it serious illness atau sesungguhnya hal yang biasa-biasa saja, kan begitu. Enggak serius-serius amat juga. Begitu Sobat RH sekalian. Coba kita bacakan komentar Sobat RH terkait dengan tema ini ya. Oke. Assalamualaikum Bang Rep. Sekarang Jokowi mukanya pada kurap, kudis, buduk, terus pada busuk, benjol-benjol. Jangan berlebihan lah ya. Saya sudah katakan orang sakit itu ada dua kemungkinan saja. Apakah cobaan atau azab. Dan saya tidak bisa mengatakan bahwa memilih salah satunya, karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau saya sakit, bagi orang yang tidak suka sama saya bisa dikatakan itu azab. Lanjutkan proses hukum. Tidak perlu dihormati pengkhianat bangsa dan negara. Saya kira bukan, saya tidak menghormati, saya memberikan proporsi aja ya. Proporsinya di mana. Kemudian kami ingin presiden bekas dan keluarganya ini sengsara sesengsara-saranya seperti mereka mensengsarakan rakyat, mesengsarakan. Oke. Kemudian di buku Bambang Tri, ibu kandung Jokowi itu berasal dari RRC yang bernama Yap Mei Hua. Ya, walahu alam benar atau tidak ya. Karena buku itu memang
punya informasi yang sangat ekstrim. Di Bambang Tri Jokowi Undercover itu yang kita sendiri tidak atau pasti akan tercengang membacanya. Kalau bagi mereka yang belum pernah membacanya ya. Masalah ijazah ini berlarut-larut akibat polisi tidak mampu jujur menganalisa bukti dan kejanggalan yang ada. Ya, jika melihat kelakuannya penyakit Mulyono bisa disimpulkan sendiri. Tidak tahu juga, tetap saja saya nggak mau menyimpulkan ya. Begitu saudara sekalian, unfortunately tiba-tiba saya datang. Matanya agak gimana gitu. Kita tidak tahu kekuatan apa yang dimiliki Jokowi sehingga masalah ini tidak pernah selesai atau seterang cahaya. Rakyat masih menunggu-nunggu, bingung rakyat, terombang-ambing. Oke, rakyat tidak terombang-ambing sesungguhnya. Rakyat menunggu sekarang ini. Menunggu itu aja. Karena keyakinan itu kelihatannya sudah ada, tapi menunggu apa tindak lanjut atau akibat dari keyakinan itu selanjutnya. Menurut Bang Erha, selain menunjukkan yang asli ijazah, upaya apalagi yang lebih bijak secara hukum yang berlaku? Ya, menyelesaikan di pengadilan perdata, karena di situ tidak ada yang jadi tersangka, tidak ada yang duduk dalam kursi sebagai terdakwa dan lain sebagainya. Ya, begitu saja sobat sekalian. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Rupanya saya agak agak kelilipan sedikit ya. Oke, coba kita lihat. Bang Refli, tolong bahas Jokowi menyerahkan Raja Ampat ke Cina untuk konsesi tambang nikel. Ya, itu sudah dicabut ya izinnya karena perusahaan itu 60% dimiliki Cina ya. Perusahaan yang bernama apa itu ya? Apa nama perusahaannya itu lupa saya ya. Yang jelas itu sahamnya mayoritas dimiliki China 60%. Nah, itulah yang namanya Kong Kali Kong ya. Kong Kali Kong, Kong Kong. Coba kita lihat nama perusahaan yang kemarin itu dimiliki oleh China ya. Yang dimiliki oleh China itu nama perusahaannya adalah PT Anugerah Surya Pratama atau ASP, 60% dimiliki oleh China. Oke. Diam. Kemudian sehat selalu Pak RH dari Wong Kito Galo. Waalaikumsalam ya, mudah-mudahan benar-benar sehat walafiat. Kita cukupkan di sini dulu sobat sekalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.